Selamat sore Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Tuhan, hari ini semuanya wajahnya berseri-seri, luar biasa. Terutama kedua mempelai kita, wajahnya begitu berseri, bercahaya. Kita sukacita semua, amin. Amin. Bapak Mama sukacita, Amin. kita harus bersukacita semua. Ya, kedua mempelai ini, ya saya sudah, selain saya gembala, saya juga menganggap mereka sebagai adik-adik saya. Ya, mengucap syukur sore hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, mungkin pada waktu konseling dan waktu persiapan pernikahan muncul banyak pertanyaan. Pertanyaannya ialah, kenapa ini agak berbeda dengan yang kami punya? Kok GBIA ini berbeda? Waktu itu ada yang bilang, kenapa harus 6 bulan sebelum pernikahan? Kenapa tidak 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan? Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kalau kita membawa konsep pernikahan ke dalam gereja, berarti kita harus aturnya sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. 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 Bukan maunya kita. Karena seringkali orang bertanya, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa harus begini? Kenapa tidak boleh begitu? Kalau kita berdebat, jadi tidak ingat. Maka kita harus kembalikan konsepnya kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Amin. Amin. Gereja kan dasarnya adalah Alkitab. Gereja dasarnya adalah Alkitab. Fondasi gereja adalah Alkitab. Amin. Amin. Maka sore hari ini saya akan khotbah dari Alkitab. Sekaligus saya mau menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan mengenai pernikahan. Khusus kepada kedua mempelai, keluarga, orang tua, agar bisa mengerti bahwa bagaimana Alkitab mengatur pernikahan yang Alkitabiah. Supaya jangan ada yang bertanya lagi. Amin. Nah, kan waktu awal-awal tanya, Pak Gembala, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau saya yang atur, Bapak Mama bisa marah dengan saya. Siapa saya? Tapi kalau Tuhan yang atur, Bapak Mama sendiri mau supaya pernikahan ini dilakukan di dalam gereja, maka kita semua harus mau diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan atur sesuai maunya kita. Kalau sesuai maunya kita, nanti keluarga pihak perempuan, saya maunya begini. Pihak keluarga laki-laki, saya maunya begini. Saya maunya begini, tidak ada titik temu. Itu sebabnya di gereja yang Alkitabiah, kami menyusun semua, kami mengatur semua sesuai dengan Alkitab. Sehingga tidak ada orang yang bisa pakai maunya dia. Kita semua harus disusun, diatur oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ini bukan marah, ini cuma kasih tahu. Kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi bisa buka Alkitab kita. Bapak Mama yang sudah ada Alkitab di tangan, boleh buka Alkitab, baca bersama-sama. Namanya Kristen Alkitabiah, pasti ada Alkitab. Amin. Orang HP lupa, orang sudah bisa. Nah, mestinya orang Kristen kalau lupa Alkitab juga sudah bisa. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah.
yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sore hari ini kami boleh kumpul di tempat ini sebagai jemaat, sebagai keluarga. Kami berkumpul di sini untuk bersama-sama bersukacita, datang mendoakan kedua mempelai yang sore hari ini akan mengikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan penerangan kepada kami semua, sehingga pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami diterangi, akal budi kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan pimpin kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab yang kita baca bilang begini: jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Setiap rumah tangga punya aturan masing-masing. Betul? Bahkan bukan hanya rumah tangga, setiap suku punya aturan masing-masing. Setiap keluarga ada aturannya, setiap suku ada aturannya, setiap bangsa ada aturannya. Saya di Sabu ini kali kedua pendeku Handika. Sebelumnya penginjil Ardo, sekarang penginjil Tobi. Ya, ada hal yang menarik di Sabu ini. Ya, hal menarik apa? Oh, kalau di Soe sistemnya tertutup, jadi pakai tulang kasihnya. Kalau di Sabu sistemnya terbuka. Nah, kalau sistem di Soe dibawa ke Sabu tidak cocok. Betul? Betul? Sistem di Sabu bawa ke Soe tidak cocok. Kenapa? Setiap rumah tangga punya aturannya. Setiap keluarga ada aturannya. Demikian juga jemaat juga punya aturan. Amin. Amin. Jemaat juga punya aturannya, makanya Alkitab bilang begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Hidup sebagai keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup. Jemaat ini bukan jemaat milik penginjil Markus, tapi jemaat ini adalah jemaat milik Allah. Amin. Amin. Jemaat milik Allah. Tuhan mempercayakan penginjil Markus sebagai penggembala. Demikian saya di Kupang juga begitu. Jemaat adalah milik Allah. Kenapa? Karena jemaat itu dibeli dengan darah Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Ini kami hayati. Gereja bukan barang mainan. Gereja bukan susun sekehendak hati sendiri. Karena apa? Setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan.
Kemarin di Seba saya sempat ngobrol dengan satu saudara. Dia bilang, kenapa harus begini Pak? Harusnya begini, baru bisa mengikuti perkembangan zaman. Musiknya harusnya begini Pak, baru bisa ikut perkembangan zaman. Saya bilang kami atur sesuai Alkitab. Kami atur sesuai Alkitab. Wah kan bisa begini sedikit. Saya takut kepada Tuhan. Mengapa? Mungkin hari ini saya buat sesuatu yang sedikit menyimpang, tidak kelihatan orang lain. Tetapi kalau besok lusa penyimpangannya makin besar, maka orang pertama yang akan dituntut Tuhan adalah saya. Makanya saya bilang, saya atur sesuai dengan maunya Tuhan. Saya takut karena gereja adalah miliknya Tuhan, dibeli dengan darah anaknya sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau gereja atur sesuai dengan Alkitab, baru ada orang mulai rusak aturan itu. Dia bukan berhadapan dengan hamba Tuhannya, dia bukan berhadapan dengan jemaatnya, dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Dia tidak hadap dengan saya, dia hadap langsung dengan Tuhan. Maka semua orang harus meletakkan pikiran dengan benar, hati yang benar. Amin. Amin. Jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Tuhan Yesus bilang, kalau kita datang kepada Tuhan, kita ikut Tuhan, harus utamakan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita buka Markus pasal 7. Coba kita lihat Markus pasal 7. Markus pasal 7. Kita bisa buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 7. Ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Seringkali pernikahan Kristen di NTT yang penting adat, gereja punya formalitas. Bahaya. Bahaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan melawan gereja, bukan melawan denominasi. Bapak Ibu melawan Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa di sini? Ya, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saya tidak menentang adat istiadat. Adat istiadat itu bagus. Kalau tidak ada adat istiadat, bagaimana orang bisa hidup beradat? Makanya disebut adat. Adat istiadat. Tetapi harus atur sesuai firman Tuhan. Kalau kita sudah Kristen, kita sudah percaya Tuhan, mari kita atur semua sesuai firman Tuhan. Gereja jangan tertidur. Gereja jangan sibuk dengan aturan-aturan yang tidak ada dalam Alkitab. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman yang benar. Tuhan Yesus sudah menegur orang-orang Yahudi yang meninggikan adat istiadat daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan Yesus bilang Markus pasal 7 ayat 13. Kita baca sama-sama. Markus 7 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain
seperti yang kamu lakukan. Bapak Mama, di GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah di sini, Amazing Grace, di Kupang Agape, di Jakarta Grafe, kami mengatur pernikahan yang disebut pernikahan kudus adalah kedua pasangan harus menjaga diri. Harus menjaga diri. Tapi kalau sudah punya anak, kita tidak bisa teguhkan di gereja. Kita teguhkan di keluarga. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Namanya tubuh Yesus harus benar dan kudus. Gereja harus benar dan kudus. Kalau kita bawa sesuatu yang tidak benar ke dalam gereja, kita sedang merusak tubuh Kristus. Makanya di gereja yang Alkitabiah, kami hanya meneguhkan orang yang menikah di sini adalah orang yang sudah jadi jemaat, yang sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Artinya sudah bertobat, sudah lahir baru. Kalau mau tanya lahir baru apa? Ada penginjil Markus, ada penginjil Arno, bahkan ada penginjil Tobi di sini. Bahkan ada jemaat Amazing Grace. Kalau sudah punya anak, lalu bawa ke gereja, kami tidak. Kami suruh keluarga, kami datang doakan, kasih surat. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Sehingga anak cucu kita ke depan tahu bagaimana melangkah di dalam rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua dulu pasti punya. Saya tidak bicara nanti jangan Pak begini-begini. Ya kalau belum mengerti kebenaran lakukan itu tidak dihitung. Tapi sesudah mendengar firman, sesudah tahu yang benar, lakukan itu. Lakukan itu. Ya. Jadi yang datang di sini adalah orang-orang yang sudah terbukti. Waktu mau menikah, datang kasih tahu gembala, datang kasih tahu jemaat. Jemaat umumkan 7 bulan. Mengapa? Kalau terjadi sesuatu sebelum pernikahan, misalnya minta maaf, tiba-tiba perutnya kembung, maka tidak bisa diteguhkan. Maka 7 bulan diumumkan, 7 bulan diumumkan di dalam gereja, 7 bulan diumumkan. Sampai hari hanya, oke, baru diteguhkan di gereja. Amin. Amin. Tuhan keras. Ya, kita perlu kasih tahu semua anak-anak kita. Sehingga kebenaran ini, nama Tuhan kita muliakan. Gereja Tuhan kita jaga di dalam kebenaran, kita jaga dalam kekudusan. Bukan hanya bicara, tetapi kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu. Adat istiadat kamu utamakan. Adat istiadat kamu utamakan. Kamu abaikan firman Tuhan. Dengan demikian kamu nyatakan firman Tuhan tidak berlaku demi adat istiadat. Itu Alkitab katakan. Mari kita ubah kebiasaan kita. Kita ikuti kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Maka di gereja sesudah 6 bulan ya, masuk bulan ke-7. Ya, penginjil Tobi, saudara Ice sesudah lewat, maka teguhkan di sini. Ya, teguhkan di sini. Harusnya penginjil Markus kalau bisa aku yang teguhkan. Tapi saya dikasih undangan spesial untuk teguhkan. Karena penginjil Tobi ini adalah penginjil Agape Kupang. Saudari Ice juga terlibat aktif di dalam pelayanan jemaat Agape. Ya, kita ada sekolah di sana, sekolah PAUD, dan saudari Ice kepala sekolah dan pengelola. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dari Tuhan, sore hari ini saya sampaikan agar kita semua taruh kebenaran ini dan kita mulai didik anak-anak kita sehingga menjadi orang Kristen yang benar-benar Alkitabiah. Amin. Kebiasaan ini kita jaga bersama. Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Di dalam kitab Kejadian pasal 2. Coba kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 24 kita baca sama-sama. 1,
2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, pamit kepada keluarga. Pamit itu bagaimana caranya? Di Alkitab itu bicara lewat pinangan. Bahasa kita itu apa, Pi? Atau istilah orang NTT masuk. Laki-laki datang menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya datang kepada orang tua perempuan menyampaikan niatnya. Maka pernikahan Alkitabiah harus melalui langkah pertama, melalui maso minta atau pinang. Makanya waktu konseling pranikah terakhir saya minta orang tua datang. Karena di dalam Kristen yang Alkitabiah tidak ada kawin lari. Kawin lari. Mas saya besarkan anak saya sudah besar, anak gadis saya sudah besar, saya yang ini tadi Jaiden, tadi malam sakit, orang tuanya setengah mati rawat, nangis, sudah besar tiba-tiba orang lain yang tidak pernah membesarkan bawa lari. Bagaimana rasanya? Maka yang benar itu melewati proses yang benar, lewat pinangan atau masobin. Ini benar. Ini adat yang sesuai dengan firman Tuhan. Pergi kasih tahu baik-baik, sesuai dengan kebiasaan keluarga. Tapi kalau di tengah-tengah masuk minta misalnya harus pakai Shopee 1 botol, nah itu ditarik. Karena sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Botolnya yang di dalam isi Shopee diganti dengan Aqua. Misalnya ini contoh saja. Ya, kita lihat semuanya, kita atur semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, ya, penginjil Tobi. Jadi sudah mau tidur. Waktu pertama mau serius dengan adik Ici, lapor dulu di orang tua atau bagaimana? Atau langsung lapor ke orang tua adik Ici? Orang tua dulu ya, benar ya, baru lapor ya, orang tua baru dia berkunjung ke rumah adik Ici. Itu benar. Jangan sampai tiba-tiba berkunjung duluan, orang tuanya tanya, woi, balik ke sana orang tua, loh kami sudah tahu yang mana itu. Mana perempuan? Nah, begitu. Jadi lapor dulu orang tua, bapak mama saya siap menikah. Atau kadang-kadang orang tua yang bilang, woi anak ingat baik-baik. Ini sewaktunya ini beranak cucu dan penuh bumi. Akhirnya itu Alkitab atur yang pertama lewat pinangan. Itu benar. Ya. Itu benar. Karena apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Bersatu, bagaimana cara menyatukan? Di dalam Tuhan. Disatukan oleh apa? Disatukan oleh Tuhan melalui jemaat. Karena apa? Jemaat itu adalah tubuh Tuhan. Pemilik dari jemaat adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau mau menyatukan, sesudah proses pinangan berlanjut, masuk ke langkah selanjutnya, disatukan oleh Tuhan melalui jemaat. Amin. Di dalam Matius 19, coba kita buka kitab kita. Matius pasal 19. Matius pasal 19. Ya. Matius pasal 19. Ayat 6.
Kita baca sama-sama. Matius 19 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan Allah? Bagaimana cara Allah mempersatukan? Lewat jemaat. Tidak ada kawin lari. Ya. Kami sudah bersatu loh. Kapan bersatunya? Kami diam-diam bersatu. Oh begitu. Caranya bagaimana? Kami dua atur salah. Sudah salah. Ya. Harus dipersatukan. Siapa yang menyatukan? Allah yang menyatukan. Menyatukan lewat apa? Lewat jemaat. Karena jemaat adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala jemaat. Apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Kalau bapak mama punya masa lalu, belum kenal kebenaran, belum dengar khotbah seperti ini, ya mungkin ada hal-hal yang salah yang lalu sudah buat. Ya, sekarang saatnya untuk memperbaiki. Amin. Karena apa? Bagi Tobi, sudah tepat ini. Sudah tepat. Ini aja, sudah tepat ini. Sudah paling tepat. Ini kawan seumur hidup. Ini kawan baik, juga kawan dalam kesusahan, kawan dalam kesukaan. Tapi kalau suka biasanya kawan betul-betul. Kalau dalam susah, agak sedikit berubah. Ya, jadi lawan. Nanti di dalam mengasuh anak masih kecil itu kelihatan mana kawan mana lawan. Ya, kalau masih kecil itu 24 jam kita jaga. Tanggung jawab. Ini benar seumur hidup ini. Amin. Bapak mama seumur hidup siap dukung mereka. Bapak saksi. Bapak mama, bapak saksi seumur hidup. Karena kita bilang apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh apa? Diceraikan oleh manusia. Kalau ada yang mau menceraikan, dia berhadapan dengan siapa? Tuhan. Jalan-jalan di tengah jalan misalnya. Lu susah ambil perempuan, lu salah ambil. Biar sudah aku pulang ke perempuan. Oh, ini lawannya bukan dengan perempuan itu, tapi dia lawan dengan siapa? Dengan Allah. Kalau ada di sini yang mulut-mulutnya seperti itu, mulai sekarang stop sudah. Amin. Karena itu lawannya dengan Tuhan. Atau bilang, kalau dulu beta tahu, beta suruh lu dan dia, kok itu malas dia minta ampun. Misal contoh, kenapa lu dan dia? Mestinya lu dengan si ini, si anak. Kalau ada yang begitu, bukan dengan pasangan ini, tapi dengan yang lain, stop sudah. Amin. Karena itu melawan Tuhan. Kalau dia kurang, kita doakan supaya yang kurang Tuhan sempurnakan. Amin. Lihat kurang, kita doakan. Minta kepada Tuhan. Tuhan telah mempersatukan. Dan Tuhan pimpin rumah tangga ini. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita ingat ini. Amin. Penginjil Tobi bagaimana? Sudah mantap, sudah icek. Ini masih bisa bubar. Karena belum teguh kan? Iya, masih bisa. Ya. Kalau pengumuman 6 bulan sebelum nikah itu ditanya. Ini mau diumumkan. Penginjil Tobi dan saudara Icek mau nikah. Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Di Jakarta itu pernah terjadi ada yang keberatan. Karena sudah terikat pernikahan dengan orang lain. Pas mau nikah, ada yang datang komplit. Saya keberatan. Kenapa? Itu suami saya. Akhirnya ditanya, mana buktinya? Dia kirim foto-foto pernikahan. Batal. Itu senior. Ada. Nah.
Itu ada. Itu tujuannya diumumkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi kita hari ini karena ada acara resepsi juga, kita bahas. Yang paling prinsip ialah mari kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Mama ada pertanyaan yang belum tuntas mengenai pernikahan, bisa tanya ke Markus, karena kami akan pulang ke Kupang. Kalau yang di Kupang bisa tanya saya yang di Kupang. Ya, mau tanya, misalnya, Pak, kalau nikah begini bagaimana Alkitab? Kita jelaskan. Pak, kalau begini bagaimana pendapat Alkitab? Kita jelaskan. Kita jelaskan. Kalau hari ini saya mau jelaskan bisa 5 jam, tidak cukup. Saya seminar itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul Bu Yana? Ini jemaat AKP Kupang. Saya seminar dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ngomong. Habis ngomong tanya jawab non-stop. Nah, itulah Kristen yang benar. Semua harus berfondasi pada Alkitab. Efesus 5 ayat 17 bilang, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sore hari ini kita ucap syukur kedua mempelai. Ini pernikahan yang istimewa. Mengapa istimewa? Ini adalah pernikahan penginjil, hamba Tuhan. Jadi contoh, ya, jadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana menjalani pernikahan sesuai dengan prinsip yang Alkitab ajarkan. Sesuai dengan prinsip yang Alkitab ajarkan. Mari kita semua kembali kepada Alkitab sebagai fondasi hidup kita. Yang setuju coba angkat tangan. Yang mau kembalikan kehidupan rumah tangganya kembali pada fondasi Alkitab. Sedikit ya. Berarti khotbah ini hanya nyangkut kepada sedikit orang. Ini rata-ratanya masing-masing mau mempertahankan yang tidak sesuai Alkitab. Tapi saya harap semua mau kembali pada Alkitab. Amin. Nah, saya harapnya seperti itu. Ya, banyak isu-isu tentang kami, tetapi saya tahu mereka lakukan itu karena mereka belum bertanya kepada kami. Belum bertanya kepada kami. Kalau sudah bertanya kepada kami, pasti mereka bilang, ini yang sesuai firman Tuhan. Kemarin di Seba ada orang bilang, jadi Pak, anggap Pak penggereja yang paling benar. Saya tidak anggap saya penggereja paling benar, tapi saya anggap saya melakukan sesuai dengan prinsip Alkitab. Ini yang Alkitab lakukan. Kebenaran itu tidak tergantung pada saya, kebenaran itu tergantung pada firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu sama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi sebelum papoko istri, papoko diri sendiri. Sebelum hina istri, hina diri sendiri. Sebelum atur-atur suami, lu baju son bagus. Kadang-kadang ibu-ibu lihat begitu. Saya kadang-kadang kalau belanja dengan istri saya bilang, kalau saya langsung pilih yang saya cocok, bahaya. Nanti bisa tak salah pun. Jadi saya putar-putar jauh dulu. Sampai bosan sudah pilih baru saya bilang, bagaimana yang ini? Oh ini bagus. Finish. Itu finishnya di situ. Tapi kalau langsung sudah baik yang ini, sudah bagus. Ini, ya itu ada guru kami Dr. Swentorio ada posting satu video, disuruh suaminya pilih apel, dia pilih apel, ya, dia pilih apel dari sini masukkan ke sini. Dia yang pilih. Lalu suaminya angkat itu apel yang dia pilih lalu tunjukin. Yang ini dia bilang tidak bagus. Ya, berapa kali tidak bagus, tidak bagus. Tetapi Tuhan mau suruh, hai istri, tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Maka mulai dari gereja Alkitabiah, ini saya kasih tahu. Mulai dari gereja Alkitabiah, kami menerapkan sesuai dengan Alkitab yang berkhotbah di dalam pertemuan jemaat adalah laki-laki. Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 34. Kita baca Alkitab kita 1 Korintus 14 ayat 34. 1 Korintus 14 ayat 34. Kita baca sama-sama 1 Korintus 14 ayat 34. 1, 2, 3.
Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus mendudukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3, aku ingin memberitahu satu rahasia. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari tiap perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Di hadapan Kristus kita sama, tetapi kita punya peran yang berbeda. Yesus dan Bapa adalah satu, tetapi memiliki peran yang berbeda. Peran yang berbeda. Kita percaya pada konsep Tritunggal, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda di dalam peran. Sama di dalam hakikat, beda di dalam peran sebagai pribadi. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Kristus, tetapi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan ini yang kami terapkan di dalam prinsip iman kami, mulai dari jemaat bawa ke rumah tangga. Itu kami terapkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus menerangi pikiran kami, hati kami. Setiap hati yang masih ragu dengan firman, Tuhan buka hati sehingga bisa menerima firman. Setiap hati yang hari ini dalam pertanyaan, kebimbangan, Roh Kudus tuntun sampai pada titik berpihak pada Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk acara sore hari ini. Tuhan pimpin agar acara peneguhan ini boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, silakan. Ya, baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu semua untuk membuka lagu nomor 442. 442, hitunglah berkati. Sambil menjalankan persembahan syukur kita, dan saya minta kesediaan Bapak Weleng Kajakoro. Minta kesediaan Bapak Weleng Kajakoro untuk menjalankan persembahan.
Itulah berkatmu sekalian, itulah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Itulah berkatmu yang diberi Tuhan. Mari kita sujudkan hati. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah memberikan kepada kami segala berkat yang kami dapati sepanjang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia dalam momen penyembuhan Saudara dikasih kami kedua hamba-Mu di tempat ini, kami ada cara bersama untuk memuliakan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau, bahkan kami dikuatkan oleh kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa atas semua yang Engkau sudah karuniakan bagi kami pada kesempatan ini. Bapa, kami sebagai hamba-Mu di tempat ini, sebagai jemaat-Mu di tempat ini, kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah persembahan yang kami bawa dan kami berikan ini betul-betul dapat kami pakai untuk memuliakan Engkau, melebar pelayanan-Mu di tempat kami di sini, bahkan di seluruh Sabu Redwa ini. Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak William. Dan kita akan masuk ke acara intinya, yaitu akan adakan janji nikah yang akan dibawakan oleh Pak Gembala, dan waktu selanjutnya saya persilakan. Baik, Bapak-Bapak yang saya kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama di hadapan Allah dan di hadapan jemaat kedua mempelai akan melakukan janji setia atau membuat pernyataan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, akan membuat pernyataan janji setia atau janji nikah. Saya persilakan kedua mempelai bangkit berdiri. Baik. Apakah Saudara Tobi, saudara sudah benar-benar yakin bahwa Saudari Mici Putri adalah wanita yang telah dipertemukan Tuhan, yakin untuk mengambil Saudari Mici hadir sebagai istri? Saya Tuhan mengampuni saya seorang wanita cinta mati. Saudari Mici, Saudari Mici, amin. Apakah saudari telah yakin bahwa penginjil Tobias Raja adalah pria yang telah
dipertemukan Tuhan pria yang tepat untuk menjadi suami seumur hidup. Apakah saudari yakin? Ya, saudari yakin? Baik, kalau saudari Tobi dan saudari Icik yakin, mari saling berhadapan. Berhadapan semuanya akan mengikat janji setia di hadapan Tuhan. Saudari Tobi, saudari Icik, yang pegang tangannya. Tobi, silakan pegang tangan saudari Icik, dua tangannya ini. Baik. Kalau pengunjung Tobias Raja yakin bahwa saudari ADHD adalah pasangan yang tepat yang akan menemani penginjil Tobias Raja sebagai pasangan hidup, sebagai istri, mari ikuti saya untuk mengikat janji nikah di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan. Saudari Icik ADHD, pengunjung Tobi, silakan ikuti. Saudari Icik ADHD di hadapan Allah, dan di hadapan jemaat, saya berjanji akan menerima saudari sebagai istri saya. Saya berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat untuk selalu mengasihi dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Ya, saudari ADHD, saudari yakin bahwa penginjil Tobias Raja adalah pasangan yang tepat yang akan mendampingi saudari sebagai suami seumur hidup saudari. Mari ikuti, terapkan janji setia. Saya Icik ADHD di hadapan Allah dan di hadapan jemaat menerima penginjil Tobias Raja sebagai suami saya. Saya berjanji untuk selalu tunduk dalam segala keadaan sampai maut memisahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita akan melakukan seperti itu. Cincin
Cincin ini adalah simbol sebuah ikatan yang akan mengikat kedua mempelai dalam ikatan pernikahan. Dalam ikatan pernikahan yang kudus di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Kemudian Tobi silakan ambil, kenakan ke jari manis, jari C, sambil membuat pernyataan. Oke. Cincin ini kuberikan sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, istriku. Saudari IC, silakan dari Tobi. Penginjil Tobias Raja, cincin ini kuberikan sebagai tanda cinta kasih kepadamu antara aku dan engkau sampai maut memisahkan. Baik, kita akan Mama, saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mendukung kedua mempelai. Kita akan mendukung bukti bahwa kedua mempelai yang tadinya statusnya single, maka dengan diadakan peneguhan nikah lewat janji nikah, ikatan yang dibuat secara simbolik melalui pemberian cincin, saat ini kita akan mendoakan sebagai satu dukungan. Kita teguhkan pernikahan kedua mempelai di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, Allah Tritunggal yang kami sembah dan kami puja. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengikat Injil Tobias Raja dan saudari Injil Alehani di dalam pernikahan di dalam Tuhan. Tuhan ikat pernikahan dengan cinta kasih ilahi. Tuhan bimbing pernikahan ini agar pernikahan ini berjalan dalam visi, berjalan dalam penyertaan di hadapan Allah dan jemaat. Hamba selaku hamba Tuhan mewakili jemaat Allah meneguhkan pernikahan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan saudara Injil Tobias Raja catatkan.
turun semua baru cium. Kastur. Lepas di belakang. Lepas. Sabar. Oke, sekarang coba lihat. Ya. Tarik. Kuat sekali. Sekarang Cantik. penginjil Tobi coba lihat saudari itu. Ya. Sekarang sudah bukan lagi saudari, tapi sudah menjadi istri penginjil Tobias Raja. Amin. Amin. Saudari Ice, coba lihat penginjil Tobi, ditatap matanya. Sekarang sudah bukan lagi Nona Ici, tapi sudah jadi istri penginjil Tobias. Untuk membuktikan itu di hadapan kita semua, silakan penginjil Tobi di hadapan kita semua. Bukti bahwa kedua orang ini sudah sah di hadapan kita, di hadapan Allah sudah sah. Silakan penginjil Tobi berikan ciuman di kening istrinya. Oke. Amin. Amin jemaat. Amin. Baik, kita bernyanyi dari nomor 446. Ya. Syukur bagi penebus. Jemaat silakan duduk. Ya, kedua mempelai tetap berdiri sambil tetap berhadapan. Nah, sekarang balik lihat jemaat. Oke. Nah, sekarang ini sudah sah. Ya, sudah sah. Sudah jadi pasangan suami istri. Silakan ya angkat cincinnya di hadapan jemaat. Nah, itu jemaat lihat ikatan ya. Santai, tapi senyum, sedap lagi gigi, oke. Oke, mari kita menyanyi dari nomor 146. Syukur, 446. Syukur bagi penebusmu.
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memimpin kehidupan kami semua, terkhusus penginjil Tobias Raja bersama Saudari LHD yang hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat telah diikat dalam satu ikatan rumah tangga sebagai pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Tuhan menolong rumah tangga yang telah dibangun dengan fondasi firman Allah. Kiranya Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menerangi kehidupan rumah tangga menginjil Tobias Raja dan Ibu Ici Ali. Tuhan pimpin kehidupan rumah tangga. Tuhan menolong, memenuhi setiap apa yang diperlukan, setiap apa yang dibutuhkan. Dan Tuhan kiranya terus menerangi hati, pikiran kedua hamba, agar di dalam segala keadaan hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap pada Tuhan dengan setulus-tulus hati dan dengan semurni-murni motivasi. Tuhan pimpin keluarga yang baru ini. Kami sebagai jemaat, sebagai keluarga, kami bersuka cita untuk apa yang telah terjadi hari ini. Dan kami mau Tuhan menolong agar sukacita kami terus melimpah di dalam kehidupan rumah tangga penginjil Tobias Raja dan Ibu Ici Ali. Keluarga besar yang telah dipersatukan, Tuhan pimpin agar keluarga ini menjadi keluarga yang diikat dalam satu ikatan, keluarga yang saling memberi dukungan, keluarga yang saling memberikan dorongan, agar lewat pernikahan penginjil Tobias Raja dan Saudari Ici Ali, keluarga dipersatukan, keluarga diikat dalam satu kehidupan keluarga yang mau memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan keluarga kedua hamba-Mu sebagai contoh teladan bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di muka bumi. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, kedua mempelai dipersilakan duduk kembali. Persilakan duduk kembali. Kebaktian kedua nikah pada sore hari ini telah selesai dan sudah sah. Penginjil Tobi dan Saudari Ici menjadi pasangan suami istri. Amin. Amin. Selanjutnya saya mempersilahkan salah satu perwakilan keluarga untuk menyampaikan pesan dan pesan. Saya persilahkan yang mewakili keluarga. Yang mewakili Bapak Barnabas Owi Tito. Bapak Barnabas, silakan Bapak. Dipersilakan. Ya, Bapak Maupri. ya silakan. Baik, salam. Ini mungkin karena sudah mau hampir malam dan suaranya sudah tidak ada lagi yang berbeda, ada, tapi sekali lagi salam. Selamat Tuhan. Terima kasih banyak.
tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan lawatan Tuhan yang terus terjadi di dalam setiap hidup dan kehidupan kita, sehingga hari ini kita hadir bersama untuk mendukung, mendoakan kedua anak terkasih kita, ya, membirasakan hari yang